Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ken. Silakan duduk Mbak. Iya Ibu. Gimana Terima nih kasih Bu. duduknya? Udah nyaman? Sudah Ibu. Sudah Oke. nyaman. Gimana nih Mbak kabarnya? Ada sedih ada senang juga sih Bu. Wah, ada sedih ada seneng. Berarti berkolaborasi nih perasaannya ya. Iya Bu, benar banget. Oke. Tadi habis dari pelajaran apa Mbak? Habis dari pelajaran sosiologi sih Bu, itu gurunya Pak Aan. Pak Aan. Gimana nih Mbak perasaannya habis pelajaran sosiologi? Seru sih Bu. Saya tuh senangnya tuh itu gitu Bu. Bertemu dengan Pak Aan. Seperti apa ya Bu? Nggak pelajaran aja gitu Bu, enak aja gitu daripada sama itu bu guru itu Bu, apalagi matematika, bosan banget Bu. Oke. Selain itu berarti emang Mbak kan ini senang sekali ya sama mata pelajaran sosiologi ya? Iya benar Ibu. Oke. Oh ya Mbak, ngomong-ngomong nih masuk kedatangan Mbak Ken menemui Ibu tuh ada keperluan apa ya Mbak? Hmm, Pastinya saya kesini akan membawa surprise kepada Ibu. Wah, Gimana ya Bu, saya tuh sangat sedih gitu Bu, karena permasalahan yang saya hadapi itu Bu. oke. Oh ya, sebelum memasuki inti konseling nih, Ibu ingin bertanya kepada Mbak Ken. Sebelumnya Mbak Ken ini sudah pernah melakukan sesi konseling atau ini baru pertama kali? Kebetulan ini baru pertama kali Bu. Baru pertama kali, oke. Jadi di sesi konseling ini, Ibu tuh belum bisa memberikan solusi atau jalan pribadi dari pendapat Ibu ya. Jadi di sesi konseling ini Mbak Ken yang berperan untuk uh, mengambil jalan tengah dari permasalahannya. Di sini Ibu berperan sebagai konselor dan Mbak Ken sebagai konseli. Apa bisa dipahami Mbak? Bisa Ibu, jadi saya artinya terlibat aktif dalam permasalahan ini ya Bu ya. Saya memutuskan permasalahan ini harus gimana gitu ya Bu. Iya benar sekali. Jadi Ibu berharap sekali kepada Mbak Ken agar Mbak Ken ini dapat terbuka kepada Ibu agar masalah Mbak Ken ini bisa diambil solusinya dari Mbak Ken sendiri. Baik Ibu, saya paham Ibu. Oke, untuk waktu konseling hari ini mungkin dilaksanakan sekitar 30 menit nih Mbak. Gimana apa Mbak Ken setuju? Baik Ibu, saya setuju. Kebetulan juga di sini saya mata pelajaran olahraga juga Ibu. Jadi saya juga harus perlu waktu untuk berganti pakaian gitu. Oke, baik. Apa Mbak Ken sudah siap untuk menceritakan permasalahannya? Sudah Ibu, sudah siap. Oke, silahkan Mbak Ken menceritakan masalahnya secara detail ya Mbak. Oke baik Bu. Jadi di sini tuh saya merasa sedih gitu Bu. Saya kan berteman dengan 3 orang gitu Bu. Nah saya ada Lili sama Lulu gitu Bu. Nah, sebenarnya nggak kembar sih Bu, emang namanya aja hampir mirip gitu Bu. Nah si Lili ini tuh Bu suka mempengaruhi Lulu gitu Bu. Kayak dia tuh ngomong gitu Bu, kamu jangan deket-deket sama Kanaya, nanti tuh kamu tuh dimanfaatin doang sama Kenaya gitu Bu. Nah lah si Lulu itu orangnya tuh agak mudah untuk terpengaruh gitu Bu. Saya kan dapat cerita dari teman saya gitu Bu. Nah gitu, padahal tuh kita tuh udah sahabatan dari SD loh Bu, dari SD sampai SMA. Tapi tuh kenapa gitu si Lili tuh gitu, kalau menurut saya sih karena si Lili tuh iri dengan saya gitu Bu. Apa yang saya punya tuh dia tuh selalu iri gitu Bu. Tapi kalau di depan saya tuh si Lili tuh biasa aja gitu Bu, bahkan baik sama saya Bu. Kalau si jadi kalau si Lulu itu ya diam-diam aja gitu, tapi kayak lebih cuek gitu Bu ke saya. Oke, berarti Mbak Ken ini berteman 3 orang dan salah satu teman Mbak itu mempengaruhi teman satunya untuk menjauhi dari Mbak Ken ya, karena salah satu teman Mbak Ken tadi merasa iri kepada Mbak Ken ya. Ya bener Ibu, begitu Bu. Kalau boleh Ibu tahu nih, skala 1 sampai 10 kira-kira skala berapa sih Mbak Ken ini merasa sedih? Oh iya, skala 1 itu Mbak Ken merasa biasa saja ya.
untuk kesedihannya, dan skala 10 tuh Mbak Ken tuh merasa benar-benar merasa sangat sedih. Mungkin di skala 7 sih Bu, karena nggak terlalu sedih juga sih, karena saya masih mempunyai banyak teman gitu Bu, banyak teman dekat. Nyatanya teman saya pada cerita ke saya kalau si Lili itu ternyata begitu Bu di belakang saya. Saya juga teman saya banyak gitu Bu, banyak yang lebih baik dari dia gitu Bu. Oke, Mbak Ken. Kalau boleh gue tahu nih, seberapa dekat sih Mbak Ken dengan teman Mbak Ken tadi? Oh, saya sangat dekat sekali Bu. Kita kan juga berteman dari SD ya Bu. Berarti kalau dari SD itu udah berapa tahun Bu itu Bu? Hampir 9 tahun lebih ya Bu Oke, ya. 9 tahun. Nah, itu Bu kita sangat dekat banget. Kebetulan juga rumah kita tuh berdekatan gitu Bu. Kita tuh tetangga gitu. Dan nggak jauh gitu Bu tetangganya gitu. Orang tua kita juga saling kenal gitu. Oke, berarti Mbak Ken ini udah berteman dengan temannya tuh dari kecil ya? Iya Bu, benar Ibu. Kalau boleh gue tahu nih, setelah Mbak Ken mengetahui permasalahan tadi ya, apa sih yang telah dilakukan Mbak Ken? Saya mungkin pernah gitu ya Bu melakukan bertanya kepada teman saya Lili dan juga Lulu gitu Bu. Saya berteman, kenapa sih kalian tuh berubah sama aku? Emang aku tuh salah apa? Bilang gitu Bu. Nah teman saya tuh bilang nggak nggak apa-apa, kamu tuh nggak salah apa-apa kan, bilang gitu. Tapi tuh sikap dia tuh beda gitu Bu. Nah itu yang saya lakukan juga itu bertanya kepada teman saya itu, ternyata si Lili emang bercerita sama teman saya itu gitu Bu. Baik, berarti Mbak Ken ini sebelumnya sudah pernah mengkomunikasikan ya dengan Iya teman benar Lili. Ibu. Oke, coba ya Mbak Ken. Coba Mbak Ken ini bayangkan suatu hari permasalahan Mbak Ken ini selesai gitu. Kira-kira apa sih yang dilakukan Mbak Ken? Misalnya kayak perasaan Mbak Ken tuh seperti apa gitu. Pastinya saya merasa senang sih Bu, karena saya juga nggak terlalu banyak mikir kenapa sih dia begitu sama aku gitu. Padahal saya kan nggak ada salah apa-apa, aku juga nggak pernah menyakiti dia gitu Bu. Oke, setelah Mbak Ken ini mengalami konflik dengan teman-temannya, apa sih kegiatan yang Mbak Ken lakukan untuk mengurangi rasa sedihnya Mbak Ken? Mungkin saya jalan-jalan atau nongkrong ke kafe sama temen yang itu tadi Bu yang memberikan informasi pada saya gitu Bu. Oke, berarti Mbak Ken pergi dengan teman lainnya. Iya benar Ibu. Oke, berarti Mbak Ken ini memiliki apa ya? Berarti Mbak Ken ini punya teman dekat lain selain Mbak Lili sama Mbak Lu ya? Iya benar Ibu. Saya deket juga sih sama temen yang saya ini Bu. Tapi rumah kita berjauhan, jadi kita jarang banget gitu Bu untuk bertemu. Karena kan kalau sekolah kan juga udah sore, kadang kan ada ekskul juga. Jadi kita, apalagi dia rumahnya jauh gitu Bu. Kalau saya kan kebetulan deket gitu Bu. Jadi kan sering mungkin kalau ketemu di weekend aja sih Bu, dan itu jarang. Sebulan biasanya cuma 2 kali. Mungkin kalau saya tuh ngerasa sedih, dia meluangkan waktu gitu Bu, main ke tempat saya, tidur di rumah saya gitu Bu. Baik, berarti ketika Mbak Ken sedih itu teman Mbak Ken tadi yang memberikan informasi itu selalu ada ya untuk Mbak Ken. Bener Ibu. Iya Mbak Ken, kalau boleh Ibu tahu nih, kapan sih masalah ini muncul, atau baru-baru atau emang udah lama baru Mbak Ken menceritakan permasalahan ini? Sebenarnya sih udah lama gitu Bu. Ya itu Bu, saya mencoba apa yang saya lakukan dengan bertanya, tapi dia begitu gitu Bu. Nah, makanya saya cerita aja ke ibu. Saya nggak cerita apa-apa ke teman dekat saya karena saya takut kalau dibocorkan lagi ke Lili gitu Bu. Jadi saya cuma mendengarkan dan saya bilang oh iya gitu aja Bu. Oh ya Mbak Ken, kegiatan apa nih yang dilakukan Mbak Ken sebelum terjadi konflik dengan teman-teman Mbak Ken? Mungkin kita jalan-jalan sih Bu. Jalan-jalan aja kalau ada Car Free Day gitu weekend. Terus kita habis pulang sekolah biasanya nyeblak sih Bu gitu Bu. Oh begitu ya, berarti melakukan kesenangan seperti Car Free Day, Iya terus seperti dessert umumnya anak gitu. muda aja sih Bu, gitu sih Bu. Baik. Oh ya Mbak, kira-kira nih,
harapan Mbak Ken nih untuk kedepannya, kira-kira Mbak Ken tuh pengennya kayak apa gitu? Saya berharap sih Bu, kita berteman lebih dekat lagi seperti dulu tanpa ada rasa iri dengki ketika ada masalah tuh cerita gitu Bu, ketika ada rasa iri atau iri benci tuh cerita gitu Bu. Jadi kan kita tidak melakukan hal itu lagi gitu. Kalau begitu kan sama aja mempengaruhi teman gitu Bu. Nah, saya kan kurang suka, apalagi kan kita juga udah dewasa gitu Bu. Jadi apa-apa kan harus dikomunikasikan apalagi dalam pertemanan gitu Bu. Baik. Nah, kira-kira apa sih yang langkah selanjutnya yang akan dilakukan Mbak Ken nih untuk menangani permasalahan tersebut? Mungkin saya akan mencoba mendiskusikan lagi gitu Bu, dan akan berbicara itu kalau ada masalah tuh kalian tuh ngomong, jangan diam-diam. Kalau ada rasa iri dengki atau nggak suka tuh ngomong gitu Bu. Oke, berarti Mbak Ken nanti akan mengkomunikasikan kembali dengan teman-temannya ya. Benar Ibu. Kira-kira kapan nih Mbak Ken bakal melakukan itu? Mungkin besok Bu setelah pulang sekolah, karena juga kebetulan besok tuh pulangnya agak itu ya Bu, karena ada rapat itu kan bisa Iya, benar rapat sekali. Bu. Iya Ibu, mungkin besok Ibu. Berarti besok Mbak Ken akan mengkomunikasikan kembali dengan teman-teman Mbak Ken ya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Iya Ibu, benar Ibu. Oh ya Mbak Ken, ini sepertinya waktunya sudah hampir habis ya. Iya benar Ibu, kurang 10 menit lagi mungkin saya akan ganti baju olahraga dulu Ibu. Sebelumnya Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ken nih karena telah sukarela dilakukan sesi konseling, terus sudah mau terbuka karena terbuka kan cukup sulit ya. Kayak Mbak Ken sudah mencoba untuk terbuka, terus Mbak Ken juga udah mau mencari solusi dari permasalahannya Mbak Ken. Keren sekali Mbak Ken ini. Terima kasih juga Ibu karena Ibu telah meluangkan waktu pada saya gitu Bu. Saya juga sangat senang sekali bertemu dengan Ibu, dan apalagi ini baru pertama kali saya melakukan sesi konseling gitu Bu. Untuk selanjutnya mungkin ketika ada permasalahan saya akan menghubungi Ibu dan menemui Ibu gitu ya Bu. Baik, nanti Mbak Ken kalau semisal nih Mbak Ken masih merasa janggal untuk permasalahannya, Mbak Ken nanti bisa menghubungi Ibu lewat WA atau langsung saja Mbak Ken menemui Ibu di ruang BK nanti ya. Dan untuk melakukan sesi konseling kedua mungkin kalau seandainya permasalahan Mbak Ken ini belum selesai, tapi Ibu berharap permasalahan Mbak Ken ini segera terselesaikan ya. Amin Ibu, pasti Ibu. Ya semoga Mbak Ken cepat baik nih pertemanannya, apalagi kan udah lama ya. Sayang juga kalau pertemanannya tuh putus gara-gara kurangnya komunikasi. Iya Ibu. Baik Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ibu. Saya juga mau ganti baju dulu. Terima kasih ya Ibu. Iya, Mbak Ken. Mari Ibu. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih ya Mbak Ken. Iya Ibu.